Shalom buat kita semua, saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita berangkat pergi ke aktivitas kita masing-masing, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena sampai pada pagi hari ini Engkau masih memberi napas kehidupan kami buat kami pribadi masing-masing. Kiranya Tuhan, sebelum kami berangkat pergi ke aktivitas kami masing-masing, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman. Kiranya berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini tertulis dalam Yakobus 5 ayat 13. Yakobus 5 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Demikian firman Tuhan. Ketika kita mengambil keputusan dengan perasaan apa yang terjadi saat itu, maka hasil daripada keputusan itu, apa yang kita putuskan pasti sesuai dengan keadaan, karena kita mengambil keputusan sesuai dengan perasaan yang kita alami. Padahal perasaan marah, perasaan sedih, ataupun yang lainnya itu adalah hal yang biasa bagi manusia, atau siapapun dia. Ketika dia masih manusia, perasaan itu akan ada dalam hidupnya. Yang perlu dihindari adalah ketika mengambil sebuah keputusan, jangan dipengaruhi keadaan perasaan kita. Ketika kita mengambil sebuah keputusan dengan perasaan, apa yang terjadi saat itu, maka keputusannya sesuai dengan hasil dari apa yang kita putuskan tadi dengan perasaan kita. Padahal perasaan marah, perasaan sedih, ataupun yang lainnya itu adalah hal yang biasa bagi manusia. Atau di sepanjang hidup, hal itu harus dialami oleh setiap manusia. Yang penting itu sesuatu yang perlu dihindari. Ketika kita mengambil sebuah keputusan, jangan dipengaruhi oleh perasaan kita. Saudara-saudara yang terkasih, sebaiknya dalam kehidupan ini jangan pernah keputusan kita dipengaruhi oleh situasi perasaan yang kita hadapi pada saat itu. Karena kalau hal itu terjadi, akan berpotensi membuat kita rugi dengan keputusan yang kita ambil. Makanya dalam renungan kita ada dua hal peristiwa yang selalu dihadapi oleh manusia, baik dia kaya maupun miskin, baik dia pejabat maupun pengangguran, orang pintar dan orang bodoh, laki-laki dan perempuan,
besar dan kecil, dan sebagainya. Yang pasti, sebagai manusia, kita pernah menderita dan bergembira. Biasanya orang yang menderita sering memperlihatkan suasana yang dia hadapi, atau dia mengasingkan diri seakan-akan penderitaannya mengalahkan segala-galanya. Itu makanya ada orang yang menderita diperlihatkan kepada semua orang dengan wajahnya yang minta dikasihani. Padahal yang pasti penderitaan itu pernah dialami semua orang. Yang pasti penderitaan itu pernah dialami semua orang. Nah, kalau hal itu pernah dialami oleh semua orang, firman Tuhan menginginkan kita boleh keluar dari penderitaan itu dengan cara berdoa. Lalu pertanyaan, kenapa harus berdoa? Doa adalah berbicara atau berkomunikasi dengan Tuhan. Doa adalah berbicara atau berkomunikasi dengan Tuhan. Artinya, bagaimana penderitaan yang kita hadapi supaya kita boleh bebas atau tahan menanggung akibat daripada penderitaan itu sebabnya banyak orang tidak tahan menderita. Akibatnya dia jadi stres, gila, bahkan ada orang yang bunuh diri menghilangkan nyawanya. Dengan firman Tuhan, orang Batak mengatakannya, hotang bine bebebe, hotang pinolos-pulos, unak komadele, ai godang do, tudos-tudos. Orang yang berdoa akan selalu menghadapi penderitaan sebesar apa dan seberat apapun, karena dia yakin Tuhan akan membantunya untuk menahankan dan keluar dari penderitaan itu. Karena firman Tuhan mengatakan, kalaupun manusia menghadapi persoalan atau penderitaan yang pasti tidak melebihi batas kemampuan manusia itu sendiri. Jadi, kalau kita menderita, sebaiknya kita perbanyaklah berdoa untuk memampukan kita serta mampu memenangkannya. Jadi, kalau kita menderita, sebaiknya kita perbanyaklah berdoa untuk memampukan kita serta mampu untuk memenangkannya. Saudara-saudara yang terkasih, sebaliknya ketika kita bergembira, kita disuruh untuk bernyanyi. Karena ketika bernyanyi menunjukkan ekspresi kita bahwasanya kita bernyanyi dengan wajah kita berseri-seri, karena nyanyian itu adalah ungkapan perasaan seseorang dari hati yang terdalam. Banyak alasan kenapa kita bergembira. Ada bergembira karena ulang tahun. Ada orang bergembira karena naik jabatan atau naik pangkat. Ada orang bergembira naik kelas, atau anak maupun cucu kita telah lahir, atau anak kita
dapat melangsungkan perkawinan, dan banyak alasan membuat kita untuk bergembira. Yang perlu kita hindari adalah ketika kita bergembira sering kebablasan. Ketika kita bergembira sering kebablasan yang terkadang membuat kegembiraan itu di atas penderitaan orang lain. Nah, untuk itu marilah kita lakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Baik ketika kita menderita kita harus berdoa, ataupun ketika kita bergembira kita harus bernyanyi. Dan hal itu dialami oleh semua manusia, apalagi dia mengatakan, aku ini adalah orang percaya. Ketika kita menderita harus berdoa, ketika kita bergembira harus bernyanyi. Ingat, hal itu dialami oleh semua manusia, apalagi dia mengatakan, aku ini adalah orang percaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami sudah mendengar firman. Engkau mengingatkan kami, ketika kami menghadapi penderitaan, kami harus berdoa. Ketika kami bergembira, kami harus bernyanyi. Ingatkan Tuhan kami, kuasai hati dan pikiran kami, supaya kami selalu berdoa dalam kehidupan kami. Ketika kami menghadapi banyak penderitaan, banyak menghadapi persoalan, banyak menghadapi pergumulan, biarlah Roh Kudus-Mu menguasai akal dan budi kami, supaya kami Tuhan selalu berdoa ketika kami banyak menghadapi penderitaan. Untuk itu Tuhan, ajar kami ketika kami bergembira, ajar kami Tuhan untuk bernyanyi, menyanyikan apa yang sudah Kau berikan kepada kami, supaya kami dapat bergembira. Ajar kami Tuhan untuk selalu menyanyikan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk itu berkatilah jemaat-Mu ini, kalau mereka akan melaksanakan aktivitas mereka dalam satu hari ini, baik itu di kantor, baik itu di rumah, di tempat pekerjaan, di sekolah, apapun aktivitas mereka, biarkan mereka Tuhan melakukannya dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami semua. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk itu mari kita melaksanakan aktivitas kita masing-masing. Salam sehat. Horas.